Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin. Siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan ke sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih bisa diberikan nikmat. Salah satunya adalah nikmat yang saat ini sedang kita rasakan, nikmat puasa, nikmat ibadah, nikmat mendekatkan diri kepadanya dengan cara berziarah ke salah satu imam suci, yaitu Imam Ridha alaihissalam. Dan selawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita semua selalu mendapatkan inayahnya, doanya, syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja masuk kepada momen ziarah. Tapi sebelum momen ziarah, saya ingin mengucapkan mohon doanya pada malam-malam Lailatul Qadar bagi ikhwan akhwat yang mungkin sebagian sudah bermalam 19 sejak tadi malam, mungkin sebagian, dan mungkin sebagian malam ini, tetapi hari-hari ini sampai 6 hari ke depan adalah malam-malam di mana kita mengingat imam kita. Jadi seandainya iblis laknatullah alaih, dan ini juga nanti insya Allah akan kita bahas dalam kajian pada hari ini. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun, mungkin dia sembah Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia dituntut untuk sujud kepada Adam, memuliakan Adam, menghormati Adam, sujud di situ pun bukan makna sujud penyembahan, karena memang tidak ada yang layak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tapi sujud di situ adalah sujud bermakna penghormatan, makna ketaatan dalam artian ketaatan sebagaimana ati Allah wa ati Rasul ulul amri minkum. Tapi iblis gagal untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam tersebut, sehingga seluruh amal ibadahnya menjadi hancur, menjadi binasa, bahkan dia menjadi makhluk terkutuk yang dikeluarkan dari surga. Bahkan setelah hari kiamat dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, keagungan sebuah ibadah, keagungan itu ketika kita mengenal Adam-Adam zaman kita. Adam-Adam zaman kita adalah 14 manusia suci. Makanya ketika kita bertawasul Quran, kita bertawasul Quran dengan nama siapa? Dengan nama-nama mereka. Sehingga apa? Sehingga perhatian kita yang sesaat kita sebut nama mereka, itu mengangkat derajat amal kita, bukan hanya diterima tetapi dilipat gandakan dengan sebanyak-banyaknya. Ketika itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh imam-imam zaman, yaitu saat ini Imam Mahdi ajallahu farajah, insyaallah amal-amal kita akan bernilai 1000 bulan lamanya, ataupun mungkin lebih, karena 1000 bulan di situ adalah bukan makna tepat pada 1000 bulan sekian puluh tahun misalnya, tidak, tetapi 1000 bulan itu bisa memiliki derajat yang berbeda-beda tergantung ma'rifat kita pada malam Lailatul Qadar itu. Jangan lupa doakan kami
Jangan lupa sebutkan juga nama kami dalam doa-doa Bapak Ibu sekalian. Sungguhnya kami membutuhkan doa-doa dari Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu sedikit petikan dari saya untuk malam-malam Lailatul Qadar ini sampai seminggu ke depan. Juga merupakan malam duka ya, malam duka syahadah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, di mana kita kehilangan sosok yang sangat mulia di sisi Nabi dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Amirul Mukminin yang selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Amirul Mukminin yang menjamin agama ini bisa sampai kepada akhir zaman. Peranan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memiliki peranan yang sangat besar dalam agama Islam. Dari beliaulah berlanjut imam-imam setelah beliau, Imam Hasan, Imam Husain, dan imam-imam berikutnya hingga sampai kepada Imam Mahdi ajallallahu taala farajah. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah mukadimah singkat saya tentang malam mulia ini. Kita akan lanjutkan ziarah kita, nanti juga kita akan lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa alihi. Jadi pintu Imam Ridha alaihissalam adalah salah satu pintu menuju Nabi kita. Sebentar Bu. Mohon maaf. Jadi pintu mengenal Imam Ridha alaihissalam adalah pintu mengenal menuju sampai kepada Nabi besar Muhammad. Salah satu pintu. Karena salah satu pintu lain adalah pintu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ana Madinatul Ilmi wa aliyan babuha. Bahkan di dalam dalam ziarah ziarah Imam Mahdi ajallahu taala farajah juga dikatakan sebagai babullah, bukan hanya sebagai pintu menuju Nabi, tetapi pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa ali wa qad mana'atan nasa ayadkhulu illa bi'izni fakulta ya ayyuhalladzina amanu. Ya Bu. Waqad mana'tan nasa yadkhulu illa bi'izni faqulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhadis syarif في غيبته كما أعتقدها في حضرتي واعلموا أن رسولك وخلفائك عليهم السلام أحياء إنك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك جبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاته
وإني أستأذنك يا ربي أولا، وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا، وأستأذن خليفتك الإمام المفروض على طاعته علي بن موسى الرضا، والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة. أدخل يا رسول الله، أدخل يا حجة الله، أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد، فأذن لي يا مولاي بالدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك، فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. السلام عليكم. Oh Imam, kami datang pada hari Rabu sore selalu bersama, kami panggil namamu, tapi kami berada jauh dari harapmu ya Imam. Terimalah kedatangan ini wahai Imam sebagai peziarahmu, sebagai pecintamu. Baik, kita lanjutkan ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa nabiyika wa sayyidi khalqika ajma'in. Salat la yaqwa ala ihsa'iha ghairuk. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك، والدليل على من بعثته برسالتك، وديان الدين بعدلك، وفصل قضائك بين خلقك، والمهيمن على ذلك كله. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي وليك وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النكية الردية الزكية، سيدة نساء أهل الجنة أجمعين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبط نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك، والدليلين على من بعثت برسالتك،
وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وهجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه وتنصر بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاية وأوالي وليهم وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأهوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله.
السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق الباقر. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك، ولا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي، وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري فكل شافعا إلى الله يوم فكري وفاقتي. فلك إن الله مقام محمود وأنت إنه وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم، أتولى آخرهم بما توليت به أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبي وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وعملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبرأة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله على روحك وبدانك. صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. Bapak Ibu sekalian, itu tadi ziarah kita. Sebelum kita tutup ziarah kita, sebelum kita tutup bahasa kerinduan kita kepada Imam Ridha, sebelum kita tutup menyampaikan hajat-hajat kita, maka silakan Bapak Ibu sekalian sampaikan bahasa cinta Bapak Ibu sekalian kepada Imam Ridha alaihissalam. Bahasa hajat Bapak Ibu sekalian sampaikan kepada Imam Ridha alaihissalam. Hati sudah. Tisu. Jangan lupa doakan seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita, di dalam rumah kita, anak, istri, suami,
orang-orang tua kita yang telah meninggalkan kita ataupun yang masih ada bersama kita. Kita doakan mereka, kalau mereka tua, minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka. Buat para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, untuk masyarakat-masyarakat mazlum seperti masyarakat Palestina, masyarakat Suriah, dimanapun mereka berada, doa kita untuk mereka. Dan untuk pemimpin kita Said Ali Khamenei, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, memberikan dia kesehatan, mengangkat derajatnya, dan kita sama-sama kita doakan untuk keselamatan dan kezuhuran Sahibul Amr wal Zaman. Doa yang selalu kita bacakan, Allahumma kulli walikal hujjatul hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati banil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hazihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu aradaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Sebagai penutup, sama-sama kita bacakan selawat khassa Imam Ridha alaihissalam. Allahumma salli ala Ali ibn Musa ar-Ridha al-Murtada al-Imam at-Taqi an-Naki wa hujjatika ala man fawqa al-ard wa man tahta ath-thara ash-Siddiq ash-Shahid salatan katsiratan tamma zakiyatan mutawasilatan mutawatiratan mutaradifah afdal ma sallaita ala ahadin min awliyai. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Semoga ziarah kita semua diterima Bapak Ibu sekalian. Kita termasuk para pecinta-pecinta Imam Ridha alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ziarah kita sebagaimana ziarahnya orang yang pergi ke Mashhad pada saat ini. Dan semoga Imam Ridha alaihissalam mengundang kita semua berziarah ke haram Imam Ridha insyaallah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan kajian kitab Uyun Akhbarullah dengan ziarah kita didekatkan dengan kecintaan, dan dengan ngaji Uyun Akhbar Ridha insyaallah kita diperkaya tentang ma'rifat kita kepada siapa Imam Ridha alaihissalam. Kita masih berada di bab 6, yaitu berkenaan tentang 12 imam. Jadi Imam Ridha alaihissalam sebagai salah satu dari 12 imam. Ada banyak hadis. Kita sudah sampai kepada hadis 27-nya. Yang hadis ini riwayatkan dari Muhammad, hadatsana Muhammad bin Ibrahim bin Ishaq Talaqani qala. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim bin Ishaq Talaqani, diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Ibrahim bin Ishaq At-Talaqani. Ia berkata,
haddatsana Muhammad bin Hammam qala, diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Hammam, ia berkata, haddatsana Ahmad bin Bandari, diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Bundar, ia berkata, haddatsana Ahmad bin Hilalin an Muhammad bin Abi Umair anil Mufaddal bin Umar anis Sadiq Ja'far bin Muhammad an abai an amiril mu'minin alaihi salam qala. Jadi hadis ini memiliki nilai yang cukup sangat tinggi karena Imam Ja'far As-Shadiq dia sebutkan, diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Hilal dari Muhammad bin Abi Umair dari Al-Mufaddal bin Umar dari Ja'far As-Shadiq bin Muhammad dari ayahnya. Karena Imam Ja'far As-Shadiq juga sebutkan kalau hadis ini dari ayahnya, dari para leluhurnya, min abaih, dari kakek-kakeknya, dari Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, tidak cukup pada Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Jadi Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib mengutip hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ketika kita menemukan hadis seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hadis yang sangat penting, atau sebagian dikatakan sebagai hadis silsilah zahabiyah, memiliki rentetan yang sampai kepada bahkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian hadis. Ini sudah beberapa kali saya sampaikan. Jadi karena setiap perkataan imam, setiap perbuatan imam, setiap takrir yang disampaikan kepada imam itu semua adalah hadis. Maksudnya bukan hanya imam ya, tapi manusia suci. Jadi ketika qaul, perbuatan, fi'il dan takrir dan ikrarnya dari para 14 manusia suci itu semua dianggap hadis bagi kita para pengikut Ahlul Bait sallallahu alaihi. Akan tetapi ketika mereka para imam Ma'sum alaihissalam mengatakan hadis ini dari ayah saya, hadis ini dari ayahnya, dari ini sampai pada Rasulullah, bahkan sebagian hadis dari Allah Subhanahu wa taala. Lamma usri bi. Jadi hadis ini dikutip dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Isri bi ila sama'i auha ila rabbi jalla jalaluh faqala. Benar, saya katakan bahwa bahkan di sini juga akan dikutip dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku diisrakan ke langit, ila sama, Tuhanku yang maha mulia dan maha agung mewahyukan kepadaku dan berfirman. Jadi mengutip dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis ini adalah hadis yang sangat benar-benar berharga. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting. Ya Muhammad, inni tala'atu ilal ardi itla'an. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala ini, aku menatap bumi. Inni tala'atu ilal ard. Saya menatap bumi dengan memandangnya, itla'an. Fakhtartuka minha. Setelah saya memandang bumi, di situ banyak hamba-hambaku hidup di sana, kira-kira seperti itu kan, dengan kemuliaannya masing-masing. Fakhtartuka minha, maka saya memilih engkau dari seluruh orang-orang yang ada di bumi. Lalu aku memilihmu darinya, minha dari bumi itu. Faja'altuka nabiyan, dan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan engkau sebagai nabi. Wa saqaqtu laka min ismi isman, dan saya saqaqtu menetapkan laka min ismi isman, saya menjadikan namamu itu adalah
bagian dari namaku. Jadi nama Nabi itu sama seperti nama Allah Subhanahu wa taala. Dan aku menjadikanmu sebagai nabi dan aku ambil namamu dari namaku. Fa'ana Mahmud wa anta Muhammad. Kita tahu bahwa salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Mahmud. Adalah sifat yang sangat terpuji, sangat maha terpuji, adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan sifat jalaluh. Jadi kitab nama Mahmud ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bisa dipakai, diletakkan kepada kita. Tetapi sifat Jalla Jalalah, sifat Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala, sifat agung Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama yang tidak boleh diberikan kepada siapapun. Makanya kita Bapak Ibu sekalian tidak boleh memberikan nama anak kita misalnya Allah. Tetapi kita bisa memberikan nama anak kita Rahman, Rahim, Mahmud misalnya. Apalagi ya semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bisa diberikan kepada anak-anak kita, Majid dan termasuk Mahmud. Jadi kita tidak akan asing kalau ada nama-nama anak yang nama manusia yang bernama Mahmud. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dirinya sendiri yang memberikan nama Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, kepada Muhammad. Jadi nama Muhammad itu dalam artian mungkin diberikan oleh Abdul Muthalib. Tapi ketika sifat-sifat terpuji, sifat-sifat Mahmud, sifat-sifat hamd, keterpujian itu hadir kepada Nabi Muhammad SAW, kepada orang yang diberi nama Muhammad, maka pada saat itulah ia benar-benar jadi Muhammad di sini bukan hanya sebatas ismi lafzi, tetapi ismi bermakna hakikat dari seorang manusia tersebut. Nah, jadi ismi di sini bukan sebatas ismi kata, karena ismi kata ini semua juga dapat. Saya Muhammad Hafiz, bahkan 2 sifat Tuhan ada sama saya, Hafiz juga dan Muhammad juga. Tapi mungkin saya bukan Muhammad, saya tidak menyandang sifat Muhammad itu, atau mungkin juga saya tidak menjaga sifat Hafiz itu. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya itu ketika semakin kompleks sifat itu ada pada diri kita, misalnya ketika Mahmud benar-benar terpujilah ia, jadi keterpujian itu jadi dalam artian seluruh akhlak kemuliaan. Jadi keterpujian dari apa? Mungkin akan dipertanyakan. Keterpujian dari apa? Adalah salah satunya dengan akhlak. Bahwanya akhlak Nabi Muhammad itu sebagaimana yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, khuluqul azim, akhlak yang sangat agung. Azim juga adalah sebuah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi khuluqul azim memiliki akhlak yang sangat azim, sangat mulia, sangat agung. Dan itulah akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu benar-benar terpuji dengan akhlaknya. Makanya dalam hadis lain dikatakan mabu istu liutammima makarimal akhlak. Jadi aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan nilai-nilai moral. Nabi Muhammad pada masa itu jelas sebagai nabi yang hidup di tengah ketidakbermoralan. Akan tetapi sebenarnya ketidakbermoralan itu sama seperti ketidakbermoralan mungkin pada saat ini, bahkan lebih
pada saat itu benar bahwa anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, tapi orang Arab itu membiarkan anak laki-lakinya hidup. Akan tetapi hari ini kita dihadapkan kepada masyarakat-masyarakat yang tidak hanya mengubur anak laki-laki, anak perempuannya, tapi kita dihadapkan kepada kondisi di mana tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Orang Arab jahiliyah pada saat itu mereka takut akan rizki, misalnya takut akan rizki bahwa mereka tidak mampu membesarkan anak perempuan. Anak perempuan dalam pandangan mereka hanya akan membawa susah yang berlipat ganda. Anak perempuan tidak menguntungkan bagi mereka, sehingga anak perempuan mereka bunuh. Anak perempuan tidak ada artinya bagi mereka. Tetapi hari ini anak laki-laki dan anak perempuan itu sama-sama terkadang tidak berarti. Banyaknya anak-anak yang lahir di luar nikah misalnya, mereka harus dikorbankan, tidak penting laki-laki dan perempuan. Misalnya di beberapa negara seperti di Cina, pada saat itu kena aturan di mana tidak boleh anak laki-laki, anak hanya sebatas satu. Bayangkan bagaimana kalau mereka hamil. Bahkan maaf cakapnya kita mendengar sebuah berita terkadang anak-anak yang tidak mereka inginkan itu bahkan mereka jual, bahkan mereka jadikan maaf cakapnya sup makanan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah zaman yang terjadi pada saat ini. Dan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu nabi, dan apakah itu mencakup semuanya di mana di Mekah pada saat itu? Tidak, hanya sebagian kalangan saja yang melakukan itu. Beberapa kalangan mereka tetap mengangkat nilai-nilai luhur seperti keluarga Bani Hashim, bahkan seperti Sayyidah Khadijah adalah wanita yang lahir dengan semua kemuliaan dari keluarga yang mulia. Tapi sebagian kalangan keluarga itu benar-benar jahiliyah, benar-benar tidak terpuji, apalagi masyarakat yang bisa dibilang tidak memiliki status, tidak memiliki derajat sosial yang tinggi. Ya sama seperti kita pada saat ini. Bahkan kita pada saat ini dihadapkan dengan orang yang berstatus, malah mereka sesuka hati mereka ketika mereka hamil di luar nikah, misalnya mereka akan korbankan anak-anak mereka. Pada masa masyarakat jahiliyah malah sebaliknya, anak di luar nikah itu tidak mereka bunuh kecuali perempuan. Tapi mereka bangga dengan anak luar nikah yang lahir. Ketika anak ini misalnya mirip si fulan katanya, tinggal diberikan saja kepada si fulan, dia ayahnya. Apalagi laki-laki, mereka akan bangga dan membesarkannya. Banyak anak-anak zina pada masa itu hidup, tetapi anak-anak zina pada saat ini hidup dengan keterancaman, mereka dibuang, mereka dibunuh. Dibuang saja masih lebih baik, bahkan lebih banyak dibuang. Bahkan hari ini fenomena ini kita bisa lihat di televisi bahwa mereka tidak mengenal ibu mereka, tidak mengenal ayah mereka, karena mereka dibuang sejak kecil. Ya, itulah kondisi zaman kita. Itu adalah salah satu sisi kejahilian zaman ini. Dan Nabi Muhammad SAW dengan kesempurnaannya. Oleh sebab itu kita sebagai pengikut Ahlul Bait salamullah alaih, kita memiliki tanggung jawab karena kita mengangkat nama Nabi Muhammad SAW. Kita harus menjadi orang-orang yang terpuji. Kita harus menjadi agen-agen yang hidup dengan nilai-nilai moral, hidup dengan nilai-nilai keterpujian. Summa tala'atu tsaniyah fakhtartu minha aliyan wa ja'altahu
wasiyik wa khalifatik wa khalifatak wa zauja banatik wa aba zurriyatik wa saqabtu lahu isma min asma'i fa ana aliyul a'la wa huwa ali. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian sama kedua kali saya melihat ke bumi, kira-kira siapa lagi manusia yang akan saya pilih. Kedua kalinya aku memilih darinya Ali, waj'al fakhtartu minha Ali, dan Allah Subhanahu wa taala memilih Ali bin Abi Thalib. Saya katakan tadi di pembukaan, hari-hari ini kita menghadapi hari-hari Ali. Kita dalam keadaan duka, kita berpisah dengan Ali. Ali yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah keagungan. Sebenarnya kata kita mengatakan bahwa Ali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hakikat keterpilihan Ali wallahu a'lam. Kita tidak mengetahui apa keagungan yang dimiliki oleh Ali sehingga Ali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengulang dengan kata, hanya memasukkan ke dalam ruang konsep kita, tapi kita tidak pernah mengetahui betapa agungnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, wajal tahu wasiyek, dan kata Allah Subhanahu wa taala, saya mengangkatnya sebagai wasimu, wa khalifatak, dan sebagai khalifahmu, wa zauja nabiyitik, wa zaujatabna wa zaujatabnatik, dan menjadikannya sebagai suami dari anak perempuanmu, wa aba zurriyatik, dan menjadi ayah dari keturunan-keturunanmu, wa saqaqtu lahu, dan saya meletakkannya isma min asma'i. Sama seperti Muhammad, semua orang bisa mendapatkan nama sebagai nama Ali. Tapi siapa yang benar-benar Ali, benar-benar tinggi, agung, mulia, tinggi. Fa'anal aliyul a'la. Saya adalah aliyul a'la, saya adalah maha tinggi dari yang tinggi. Wahwa Ali, dan dia adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian aku menetapkannya untuk kedua kalinya. Aku memilih darinya Ali, aku menjadikannya sebagai wasi penerusmu, khalifah penggantimu, suami putrimu, dan ayah keturunanmu. Aku mengambil namanya dari namaku. Aku adalah Ali al-A'la, yang maha tinggi, dan dia adalah Ali. Para peziarah sekalian, Ali adalah Ali. Jadi tidak ada kata yang bisa mendefinisikan, memahami apa arti kata Ali, apa arti yang maha tinggi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha tinggi, dia yang maha agung. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikin bi wilayatil amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menjadi orang yang megang teguh pada Ali bin Abi Thalib. Kita bukan orang yang mengutuk Ali bin Abi Thalib dalam mimbar-mimbar. Kita bukan orang yang anti dengan kata. Kita adalah orang-orang yang merindukan Ali. Ali bersama kita. Ali Ali yang selalu gundah ketika ada orang lapar, gundah ketika ada ketidakadilan, gundah ketika ada kezaliman padanya. Ali yang gundah terhadap kebodohan. Seluni qablan tafqiduni, bertanyalah kepadaku sebelum engkau kehilangan diriku. Hanya Ali yang berkata seperti itu. Kita hari ini butuh ma'rifat dari Ali bin Abi Thalib. Dan malam-malam ini kita akan berduka
akan kehilangan darinya. Ya Allah, Engkau bersaksi, kami semua adalah para pecinta Ali bin Abi Thalib. Engkau bersaksi, ya Allah. Kami adalah para pengikut Ali bin Abi Thalib. Yang dikatakan di dalam hadis kisah ketika Rasulullah SAW menjelaskan kemuliaan yang menceritakan hadis kisah, maka Amirul Mukminin berkata, maka wahai beruntunglah orang-orang yang menjadi Syiah Ali demi Rabbu Ka'bah. Maksudnya, ya Allah. Semoga nikmat dan karunia itu senantiasa menyertai kita semua. Wa ja'altu Fatimah wal Hasana wal Husain min nurikuma. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, saya menjadikan Fatimah wal Hasana wal Husain min nurikuma. Hasan dan Husain, Fatimah, Hasan dan Husain dari cahaya kalian berdua. Summa aradtu wilayatahum alal malaikah. Ya Allah ya Rabbi. Saya bacakan aja. Faman qabilaha kana indi minal muqarrabin. Ini yang saya katakan tadi dalam pembukaan, wahai ibu bapak sekalian. Dari cahayamu dan cahayanya, kemudian aku menawarkan wilayah kepemimpinan mereka kepada para malaikat. Barang siapa menerimanya, maka ia akan menjadi bagian dari yang didekatkan kepadaku. Maka malaikat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada para malaikat sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Nabi Adam kepada malaikat untuk sujud, tetapi yang tidak sujud kepada pada Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala hinakan, Allah Subhanahu wa taala laknat ia, Allah Subhanahu wa taala kutuk orang-orang yang tidak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak katakan bahwa pada para malaikat yang sujud akan dimuliakan tingkatannya, tetapi bagi malaikat-malaikat yang menerima wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, maka derajatnya akan diangkat, keagungannya akan diangkat. Kita tahu bahwa malaikat itu tidak sama derajatnya. Malaikat Jibril, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, mereka memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat-malaikat lain, ada juga malaikat langit, katanya ada malaikat bumi. Jadi malaikat-malaikat ini semua agung, mereka semua senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang menerima Ali bin Abi Thalib sebagai wilayahnya, dan pasti tidak akan mereka tolak itu, mereka akan diangkat derajatnya. Jangankan para malaikat, batu saja, batu akik. Kenapa kita disunahkan memakai batu akik kalau sholat? Karena batu akik adalah batu yang pertama berwilayah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, sehingga batu itu dipakai ketika sholat. Akik yamani dipakai pada saat sholat, maka Allah Subhanahu wa taala meningkatkan berlipat ganda sholat ya berwilayah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Maka ketika malam Lailatul Qadar kita bersumpah menetapkan Quran di atas kepala kita dan kita sebutkan nama-nama mereka, kita bersumpah demi kemuliaan mereka, kita bersumpah demi nama-nama mereka, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui betapa mulianya Anda sekalian yang bersumpah demi dengan nama-nama Ahlul Bait salamullah alaih. Ya Muhammad, law anna abdan abadani hatta yanqata'a wa yasiru kasyannil bali summa atani jahidan di wilayatihim ma askantuhu jannati wala azlaltuhu tahta arsy. Ya Allah, wahai Muhammad, jika seorang hamba menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala, hingga tubuhnya habis menjadi seperti kulit usang, namun ia datang kepadaku dalam keadaan mengingkari wilayah mereka, wilayah manusia-manusia suci, aku tidak akan memasukkan ke dalam surgaku dan aku tidak akan menaunginya di bawah arsiku.
Tak usah bertanya dalilnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan iblis hanya karena tidak sujud kepada Nabi Adam. Dia telah menghambakan Allah Subhanahu wa taala. Dia dari luar kalangan para malaikat, tetapi karena penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajatnya. Tapi ketika dia tidak sujud kepada Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala rajam dia. Allah Subhanahu wa taala turunkan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala mengutuknya. Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi jangan heran dengan pernyataan ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan dalam ayatnya. Ya Muhammad, utahibbu atuhibbu antarahum, wahai Muhammad, apakah engkau ingin melihat mereka? Kita sudah sampai pada jam 4, kita akan baca saja. Qultu na'am ya Rabbi, aku berkata, ya wahai Tuhanku. Faqala azza wa jalla irfa ra'sak. Nabi Muhammad SAW ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia dengan kekhusukan, dia menundukkan wajahnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mengangkat kepalanya, dia ingin menunjukkan keagungan yang ada di depannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala meminta untuk mengangkat kepalanya. Farafa'tu ra'si, kata Rasulullah, maka aku mengangkat kepalaku. Fa iza ana bi anwari Ali wa Fatimah wal Hasani wal Husain. Tiba-tiba aku melihat cahaya bersinar dari Ali, dari Fatimah, dari Hasan dan Husain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa Ali ibn al-Husain wa Muhammad ibn Ali wa Ja'far ibn Muhammad wa Musa ibn Ja'far. Dan cahaya dari Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, dan Musa bin Ja'far. Wa Ali bin Musa, wa Muhammad bin Ali, wa Ali bin Muhammad, wa Husain bin Ali. Dan dari Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, dan Hasan bin Ali. Tadi hadis ini diungkapkan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Tetapi bagi sebagian sahabat khassah, mereka telah mendapatkan kabar-kabar nama-nama tertentu. Wal hujjati bani Hasan al-Qa'im fi wasatihim ka'annahu kaukabun duri. Dari cahaya al-hujjah dari Hasan al-Qa'im berada di tengah-tengah mereka, seolah-olah ia adalah bintang yang berkilauan. Allah Rabbi, itulah yang disaksikan oleh Rasulullah. Kita mungkin ingat dengan hadis loh yang kita sampaikan, bagaimana dalam loh itu disebutkan nama-nama mereka, sebagaimana juga dengan hadis ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Qultu ya Rabbi man haula'i, aku berkata, wahai Tuhanku, siapa mereka? Qala, dia berfirman, Allah berfirman, haula'il a'immatu wa hazal qa'imul ladzi yuhillu halali wa yuharrimu harami wa bihi antaqimu min a'da'i wa huwa rahatun li awliya'i wa huwa alladzi yushfi quluba syi'atik minaz zalimina wal jahidina wal kafirin. Mereka adalah para imam, dan yang terakhir adalah Al-Qaim, itu Imam Mahdi yang akan menghalalkan apa yang aku halalkan dan mengharamkan apa yang aku haramkan. Dengan dialah aku akan membalas musuh-musuhku. Dia adalah ketenangan bagi para waliku. Dialah yang akan menyembuhkan hati para pengikutmu, yaitu orang-orang Syiah, dari kezaliman, penolakan, dan kekufuran. Wa yukhrijul lata wal uzza tariyaini fayuharriquhuma fa fitnatun nasi bihima yauma idzin ashaddu min fitnatil ijla wassamiri. Dia akan mengeluarkan bahala Latta dan Uzza dalam keadaan baru. Latta dan Uzza sudah dihancurkan oleh Rasulullah SAW, tapi Latta dan Uzza hari ini
Berhala-berhala yang kita sembah hari ini adalah harta-harta, gedung-gedung tinggi, kekuasaan-kekuasaan, jabatan-jabatan yang dengannya kita rela menghancurkan semuanya. Kita tidak tahu Israel dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, apa yang ia cari dengan menghancurkan masyarakat-masyarakat Palestina. Kita tidak tahu kesombongan-kesombongan mereka. Mereka bangun gedung-gedung tinggi, tapi mereka jadikan di situ tempat-tempat maksiat yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Zaman ajallahu taala farajah akan menghancurkan tempat-tempat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala dilupakan, yang di dalamnya kemaksiatan dilakukan, yang di dalamnya kedurhakaan-kedurhakaan dilakukan. Fitnah manusia terhadap keduanya pada hari itu lebih besar daripada fitnah anak sapi dan samiri. Jadi fitnah akhir zaman itu adalah fitnah yang sangat besar dan sangat agung. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan puisinya saja dan kita akhiri acara kita. Di malam sunyi cahaya bersinar, membawa Muhammad ke langit gemilang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam sujud di hadapannya terdengar firman suara terang. Wahai Muhammad, engkaulah pilihan. Dari bumi aku angkat dirimu. Namamu kugandeng dengan namaku. Muhammad aku, Mahmud aku, dan engkau Muhammad. Lalu tatapan kedua pun turun mencari yang suci, yang murni hati. Dari bumi terpilih seorang ahli penegak cahaya abadi. Ia wasi dan khalifahmu, suami putrimu, ayah keturunanmu. Namanya kubingkai dari namaku, Ali tinggi dan luhur sepertiku. Dari cahaya dua insan mulia, lahir Fatimah, Hasan, dan Hussein. Lalu Allah tunjukkan pada malaikat, mereka yang mulia, pemimpin sekalian. Barang siapa menolak wilayah mereka, tak akan bernaung di bawah arsiku, walau ia sujud hingga tubuh renta. Tiada surga baginya, tiada cahaya. Kemudian Allah bertanya lembut, ingin kau lihat mereka? Ingin kau lihat mereka, wahai kekasih? Dengan takzim Muhammad menjawab, ya Robbi, tunjukkan padaku wajah bersih. Di hadapan mata cahaya gemilang, Ali, Fatimah, dan putra-putri dan putra-putra suci dari Hasan, Husain hingga Al-Qaim bagaikan bintang terang berseri. Dia yang terakhir adalah cahaya, maksudnya yang Al-Qaim, yang menghalalkan hukumku, menegakkan adil. Dia menyembuh luka umatmu, membalas kezaliman, menegur yang ingkar. Kelak ia datang membawa pedang, meruntuhkan berhala zaman kezaliman. Seperti Musa membakar anak sapi, ia nyalakan api bagi segala penyimpangan. Maka bersabarlah, wahai yang menanti. Jadi bersabarlah kita semua Bapak Ibu sekalian, cahaya itu tak akan padam selamanya. Keadilan akan tegak kembali di bumi yang rindu surganya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menemani saya dalam ziarah dan kajian ini. Kalau ada sesuatu kiranya yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Bu.